Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nifianti dari kelompok 1 Prodi Agri Bisnis dengan NPM saya 078. Teman-teman, saya mau ajak kalian bayangin sebentar. Tanggal tua, uang tinggal 100.000, terus buka media sosial, cari makanan hemat anak kos, pasti munculnya tahu lagi, tempe lagi. Padahal di balik dua makanan sederhana itu ada perjalanan panjang yang dimulai dari kedelai. Dan menariknya, sebagian besar kedelai yang kita konsumsi bukan dari petani lokal, tapi dari petani impor. Makanya kami dari kelompok 1 mengangkat topik pun, yaitu rendahnya penggunaan benih kedelai bermutu. Kalau teman-teman lihat di poster ini, Indonesia menempati urutan kedua konsumsi kedelai terbesar di dunia setelah Tiongkok. Tapi sayangnya hanya 20% yang dipenuhi dari produksi dalam negeri, sedangkan 80%-nya kita dapatkan dari impor. Kenapa bisa gitu? Salah satu penyebab utamanya yaitu karena benih bersertifikat terbatas, harga benih lokal yang mahal, dan adopsi inovasi petani yang masih rendah. Akibatnya, hasil panen kedelai jadi rendah, mutunya jelek, dan pendapatan petani pun ikut menurun. Produksi pun kalah saing dengan kedelai impor, sehingga produktivitas tidak maksimal. Padahal, kalau petani menggunakan benih bermutu, hasil panen bisa jauh lebih baik, kualitasnya meningkat, dan ketergantungan impor pun bisa menurun. Nah, dari permasalahan itu ada 3 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah perbanyak benih bersertifikat lewat kerjasama pemerintah, peneliti, dan penangkar lokal. Yang kedua, tekan harga benih lokal, misalnya dengan subsidi atau kemitraan. Yang ketiga, latih dan dampingi petani supaya paham pentingnya benih bermutu lewat program seperti Quality Declared Seed atau QDS untuk sebagai demplot di lapangan. Nah, kadang ini kita cuma mikir, yang penting murah dan enak. Padahal di balik itu ada perjuangan petani dan masalah soal kualitas benih yang belum selesai. Jadi, semoga lewat presentasi ini teman-teman bisa lebih sadar kalau misalnya ketahanan pangan itu nggak cuma soal hasil panen, tapi juga gimana semuanya dimulai, yaitu dari benih yang baik. Kita bakal beralih ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, kalau misalnya penggunaan benih bermutu berhasil ditingkatkan, apa efek paling besar yang bakal dirasakan? Jawabannya adalah efek paling besar pasti di produktivitas dan pendapatan petani. Kalau hasil panennya meningkat dan kualitasnya pun bagus, otomatis bisa mengurangi impor kedelai dan bikin Indonesia lebih mandiri secara pangan. Pertanyaan kedua yaitu, kalau sebagian besar kedelai masih impor, apa gunanya kita ngurusin soal benih lokal? Kan toh kedelai luar udah lebih murah dan stabil pasokannya. Jawabannya adalah benar. Impor memang bisa menutupi kebutuhan cepat, tapi itu nggak bisa bikin kita mandiri. Kalau terus tergantung impor, kita bisa kesulitan saat harga dunia naik atau pasokan terganggu. Makanya penting banget nih memperkuat benih lokal supaya produksi dalam negeri bisa jalan sendiri dan ketahanan pangan itu bisa lebih aman. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.